rajin beribadah. Kita pada hari Minggu pagi ini mau bersama-sama membangun peribadatan. Mari kita menaikkan pujian, segala puji syukur, kita bernyanyi dengan bertepuk tangan dan dengan bersemangat. Nah adik-adik, mari kita menyatukan hati kita. Kita akan membuka peribadatan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ucap syukur Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, Allah kami yang hidup. Kalau kami seminggu ini boleh beraktivitas bersekolah dari rumah, kami bersyukur ya Tuhan. Dan minggu pagi ini kami boleh berkesempatan menyediakan waktu kami beribadah, membangun peribadatan untuk bertemu dengan Engkau. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong kami, hadir di tengah-tengah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama belajar tentang sikap mengingat. Nah, kalau untuk Mbak Ica nih ya, kita ini harus mengingat apa sih Mbak? Itu Mbak Wina, mengingat firman Tuhan. Mengingat firman Tuhan. Terus kita mengingat apa lagi ya? Mengingat untuk selalu belajar ya Mbak Wina. Oh iya, selalu belajar. Kan kita pelajar ya. Terus mengingat berdoa. Iya, berdoa. Jangan lupa berdoa ya. Kita harus rajin berdoa. Nah, kalau mengingat itu, kalau untuk Mbak Ica, gampang apa sulit Mbak? Sebenarnya gampang ya Mbak Wina. Kok bisa gampang Mbak? Kenapa? Soalnya ada roh Allah dalam diri kita. Oh iya, ada roh Allah, roh penolong dalam diri kita. Yuk teman-teman, kita menaikkan pujian Bila Roh Allah Ada. Menari,
tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita tertuju kepada Yesus. Mari kita bersama-sama memujikan, mari masuk. Shalom teman-teman, selamat pagi. Masih tetap semangat bersama-sama belajar firman Tuhan kan pagi hari ini? Hari ini kita akan belajar dari kisah Tuhan Yesus nih. Yuk siapkan Alkitabnya, kita mau baca bersama-sama dari Matius 4 ayat 1 sampai 10. Matius 4 ayat 1 sampai 10. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sebelum kita belajar firman Tuhan lebih jauh, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas berkat yang masih Engkau limpahkan juga kepada kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang membuka telinga kami dan juga hati kami Tuhan, supaya kami bisa memahami apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, dari kisah yang kita baca tadi, ada kejadian apa ya?
Betul sekali, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Ada 3 hal yang diminta oleh si iblis. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, iblis menyuruh Yesus mengubah batu menjadi roti. Karena keadaan Yesus yang sudah berpuasa selama 40 hari 40 malam, tentu saja ya perut Tuhan Yesus dalam keadaan kosong. Lapar. Kita aja baru makan sejam yang lalu udah lapar lagi, ya nggak? Nah, tapi apa yang Tuhan Yesus perbuat? Yesus mengutip sebuah ayat Alkitab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua, Yesus diajak ke bubungan bait Allah. Ada yang tahu bubungan? Bubungan itu seperti balkon, jadi tempatnya ada di atas. Dan iblis menyuruh Yesus menjatuhkan dirinya ke bawah karena malaikat-malaikat pasti akan menolongnya. Tapi Yesus mengutip ayat Alkitab lagi. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ternyata si iblis masih belum menyerah, teman-teman. Ia sekarang membawa Tuhan Yesus ke atas gunung tinggi. Dari situ terlihat semua kerajaan dunia. Lalu iblis menyuruh Yesus untuk menyembah Dia agar semua kerajaan dunia itu menjadi miliknya. Lagi-lagi Yesus mengutip ayat Alkitab dan mengusir si iblis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Wah, luar biasa sekali ya cerita ini. Coba bayangkan Tuhan Yesus yang sudah berpuasa 40 hari 40 malam, keadaannya kayak gimana? Pasti lemes, lelah, dan yang pastinya kelaparan juga ya. Kalau Kak Teta nih, lapar sedikit saja itu rasanya pasti mau marah karena perutnya kosong, minta dikasih makan. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Di kehidupan kita, pasti kita juga menemukan banyak cobaan. Misalnya, kita belum mengerjakan PR, tapi ada film bagus atau game seru yang tidak mau kita lewatkan. Atau kita sudah banyak membantu seorang teman, tetapi kemudian teman itu melakukan kesalahan kepada kita. Bagaimana teman-teman bersikap saat mengalami hal-hal seperti itu? Tetap memilih nonton atau main game daripada mengerjakan PR? Atau menjauhi teman yang melakukan kesalahan kepada kita? Dari kisah tadi, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan firman Tuhan jika kita mengalami pencobaan. Seperti Yesus yang memegang teguh firman Tuhan, tentunya kita juga bisa melakukan itu dalam kehidupan kita. Coba Kak Teta tanya, sudah ada berapa ayat Alkitab yang kalian hafal? Hayo. Mungkin sulit ya menghafal ayat Alkitab yang banyak sekali jumlahnya. Tenang, Kak Teta punya cara jitu untuk membantu teman-teman menghafal ayat dengan mudah. Sekarang coba kalian pikirkan hal-hal yang sering membuat kalian bingung atau sedih. Nah, coba kalian cari di Alkitab di handphone kalian, atau boleh tanya orang tua ayat yang sesuai dan dapat menguatkan untuk hal-hal tersebut. Kalau sudah, yuk kita sama-sama menghafal dengan cara yang menyenangkan. Begini nih caranya teman-teman. Kita tulis ayat itu di sebuah kertas, menghiasnya sehingga terlihat lebih mudah dilihat, dan memberi penekanan pada kata-kata yang penting. Kalian bisa menghias sesuai dengan kreativitas kalian. Kalian juga bisa menggunakan alat apa saja yang ada di rumah loh.
Setelah itu kalian bisa tempel atau mungkin kalian gantung di tempat-tempat yang sering kalian lihat. Mungkin kalau yang paling sering kalian lihat berarti ada di kamar ya. Boleh kalian tempel di dinding atau mungkin kalian tempel di buku harian dan juga di meja belajar kalian. Semoga firman kali ini bisa menguatkan kalian ya. Oh iya, kalian juga bisa mengumpulkan kreasi kalian ke link G Drive yang ada di deskripsi di bawah. Boleh berupa foto atau video. Tuliskan juga kesan kalian terhadap ayat tersebut, bagaimana ayat itu bisa menguatkan kalian dalam berbagai situasi. Nanti karya kalian bersama teman-teman yang lain akan dikumpulkan dan dijadikan video untuk diupload ke YouTube channel loh. Jadi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan ya. Mari kita menutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah firman ini ya Tuhan bisa tetap tumbuh di dalam hati kami. Engkau juga yang tetap terus mengingatkan kami ya Tuhan lewat firman-firman-Mu, lewat ayat-ayat yang akan kami hafalkan ya Tuhan. Biarlah setiap ayat ini yang tetap terus membimbing kami dalam kehidupan kami masing-masing, dan kami bisa tetap terus mengandalkan Engkau saja Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan. Teman-teman bisa menitipkan persembahan kepada papa, mama untuk diserahkan ke gereja. Mari kita menaikkan pujian Kuberi Persembahan. Persembahan kita kepada Tuhan dan kita akan menaikkan doa syafaat. Kita lipat tangan, tutup mata, satukan hati kita untuk berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu dan kami sudah mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan akan persembahan kami dan Engkau memberkati persembahan kami sehingga boleh berguna dan bermanfaat untuk pelayanan kasih-Mu melalui gereja kami, GKJW Rungkut. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kesehatan kami, kedua orang tua kami juga berdoa untuk teman-teman kami. Kiranya Engkau selalu memberkati kami dengan kesehatan, semangat, ketekunan untuk terus setia bersekolah meskipun kami merasakan sekolah yang tidak biasa karena kami bersekolah dari rumah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa semoga pandemi ini boleh cepat berlalu dan kami bisa berkumpul kembali dengan teman-teman di sekolah maupun di gereja. Terima kasih ya Tuhan.
doa-doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita belajar Alkitabnya itu tentang apa ya? Tentang apa Mbak Ica? Tentang sikap mengingat ya Mbak Wina ya? Oh iya, tentang sikap mengingat. Nah, kita mau sama-sama belajar satu lagu baru bahasa Jawa, judulnya Eling-Eling. Eling-eling itu apa ya Mbak Wina ya? Eling-eling itu apa ya? Eling-eling itu mengingat-ingat. Ya, ingat-ingat. Yuk, kita menaikkan pujian Eling-eling. Yesus akan bertahan selamanya. Kita akan mohon berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita mulai dari sekarang sampai dengan selamanya. Amin. Adik-adik, Mbak punya pengumuman nih. Pada minggu depan, yaitu tanggal 27 September, kita mau beribadah via Zoom. Nah, untuk adik-adik Pratama akan dimulai pada jam 10 pagi ya. Untuk adik-adik Madya, kita akan mulai beribadah pukul 11:30 siang. Nah, jangan lupa ya minggu depan ya, kita ketemu via Zoom. Teman-teman bisa masuk 15 menit sebelumnya untuk menyapa teman-teman Pratama maupun Madya. Selamat hari Minggu untuk teman-teman. Bye.